92,9 FM Mix Radio. Selamat sore kembali untuk Anda listeners yang masih menyimak Mix Radio di 92,9 FM. Dan sore hari ini mungkin masih beraktivitas di awal bulan ini ya, hari pertama di bulan Desember 2021. Sepertinya aktivitasnya masih padat, tapi di sela-sela aktivitas Anda, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita di sore hari ini akan ada satu perbincangan yang cukup menarik mengenai penerimaan pajak daerah di 2021 ini. Dan karena sudah menjelang 2022, kita juga akan membicarakan mengenai program relaksasi pajak daerah di 2022. Nah, di sore hari ini, sore yang cukup spesial karena kembali studio Mix Radio kedatangan orang nomor satu di kota Cimahi ini, yaitu Bapak Letkol Purnawirawan Ngatiana sebagai PLT Wali Kota Cimahi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak, terima kasih. Iya, terima kasih atas kedatangannya ya Pak. Sama-sama Mbak. Sehat-sehat semoga. Alhamdulillah, doa restunya Iya. sehat semuanya. Iya. Ya. Di sela-sela aktivitas Bapak yang cukup padat tentunya ya, mengurusi kota Cimahi, mengurusi warga Cimahi ini, menyempatkan diri datang untuk kita kembali berbincang mengenai pajak daerah khususnya ya Pak. Iya Mbak. Iya. Nah, bicara mengenai pajak daerah mungkin tidak lepas dari fungsi otonomi daerah ya Pak. Iya Mbak. Karena pada dasarnya mungkin otonomi daerah ini merupakan kewenangan untuk pemerintah daerah untuk bisa mengatur sendiri kepentingan masyarakatnya atau kepentingan untuk bisa membuat aturan, bisa membuat kebijakan untuk bisa mengurus daerahnya sendiri ya Pak. Iya betul Nah, Mbak. berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah ini sebagai salah satu komponen dari pendapatan asli daerah ya Pak. Iya. Nah, dalam pengelolaan pajak daerah ini, jika secara teknis Pak, berkaitan dengan kewenangan Bapak sebagai PLT Wali Kota, siapa penyelenggara yang ditunjuk oleh Bapak untuk mengelola tugas ini Pak? Tugas secara teknis ya Pak? Ya. Terima kasih. Ya. Kalau kami dari pemerintah Kota Cimahi khususnya, saya menunjuk dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda atau Bapenda sekarang, yaitu Bapak Ahmad Sepuluh dan stafnya untuk mengelola tentang perpajakan yang ada di Kota Cimahi. Ya. Sementara perpajakan ini berkaitan dengan pajak daerah mungkin ya. Sebetulnya apa saja sih Pak yang tadi Bapak sebutkan menunjuk Bapenda ya dalam hal ini kepala Bapenda. Nah, Bapenda ini sebetulnya mengelola pajak apa saja Pak di Kota Cimahi ini? Kalau kita masyarakat awam nggak tahu ya, taunya PBB. Ya, taunya PBB saja gitu ya sebenarnya. Yang populer itu PBB. Betul Mbak, betul. Ya. Sebenarnya banyak yang dikelola itu. Ya salah satunya yang dikelola oleh Bapenda adalah satu pajak hotel, walaupun kita punya hotel juga ya. Ada beberapa hotel kecil, tapi alhamdulillah juga itu masuk pajaknya. Kemudian pajak restoran ya. Kemudian pajak hiburan. Nah, hiburan ini ya minim juga kalau di Cimahi hiburannya apa gitu ya, tapi adalah hiburan kecil-kecilan. Kemudian juga pajak reklame, pajak penerangan jalan, kemudian pajak parkir, pajak air tanah, juga PPHTB ya, biaya perolehan hak tanah dan bangunan, PBB dan sebagainya, serta PBB atau pajak bumi dan bangunan. Itulah salah satunya beberapa pajak-pajak yang diurus, jenis-jenisnya yang diurus oleh Bapenda Kota Cimahi. Karena pada intinya mungkin Bapenda ini sebagai badan pengelola pendapatan daerah ya Pak? Keuangan daerah, iya betul. Iya, mengelola pendapatan-pendapatan baik dari pajak, mungkin retribusi atau pendapatan lain-lain yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku ya? Betul, dapat undang-undang. Nah,
sementara jika melihat pajak daerah ini sebagai salah satu yang tadi disebutkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, Ya. Berapa Pak jumlah penerimaan melalui pajak daerah mungkin sampai dengan akhir November ini karena menjelang tahun 2022 ya Pak? Oh iya betul Iya. ya, udah mau akhir Iya, udah udah mau. bulan. Iya. Iya Mbak. Penerimaan pajak daerah sampai dengan bulan November 2021 ini, Iya. alhamdulillah yaitu sebesar 167,216 Miliar. miliar sekian. Nah, Lumayan besar. alhamdulillah ini Ya. kan merupakan bisa penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan sampai bulan November oleh pemerintah daerah. Oh, iya, Ya. cukup besar ya. Cukup besar Mbak. Iya. Sementara jika melihat mungkin sebelumnya perpajakan atau dinas pendapatan juga sudah memiliki target pendapatan dari pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah ini, apakah jumlah tersebut sudah mencapai target di tahun 2021 ini? Alhamdulillah Mbak, Ya. sebenarnya di tahun 2021 ini Iya. targetnya adalah 152,7 sekian miliar ya. Sudah melampaui Melalui berarti, Pak. batas, melalui Iya. target, Iya. alhamdulillah yaitu sudah sampai 167 sekian miliar. Iya. Lebih dari targetnya Mbak. Padahal ini Terima baru kasih. bulan November ya, masih Baru ada bulan 1 bulan November, lagi. masih ada Iya. sekitar 25 hari lagi, sebulan lah Iya, ya. sebulan. Iya. Iya. Mudah-mudahan untuk warga Kota Cimahi nih ya, sekalian himbauan juga ya Pak. Iya, iya. Untuk yang mungkin telat atau belum membayarkan pajak-pajak yang merupakan kewajibannya, ayo segera, masih ada waktu sampai dengan akhir bulan Desember ini. Ya. Dan mudah-mudahan meskipun pendapatan ini sudah mencapai target, tapi mudah-mudahan masyarakat masih punya keinginan untuk tetap berkontribusi ya, Ya. Pak, melakukan kewajibannya. Melaksanakan kewajibannya lah sebagai warga negara yang baik. Iya. Dan gitu. Jika tadi kita bicara tentang pajak daerah ya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Nah, jika melihat pendapatan asli daerahnya sendiri, berapa target keseluruhan dari PAD di Kota Cimahi ini, Pak? Untuk PAD tahun 2021 ini kita menargetkan yaitu 306, saya ulangi, di sekitar 346 juta ya, miliar ya, 346,6 miliar itu menjadi target tahun PAD 2000 PAD ya? untuk tahun Iya. 2021. Iya. Dan seperti disebutkan tadi, pajak daerahnya memberikan kontribusi cukup besar dari target keseluruhan PAD di Kota Cimahi ya Pak? Ya, alhamdulillah sih itu. Nah, jika dilihat persentasenya Pak, seberapa besar Kita penerimaan? Ya. persentase penerimaan pajak daerah Kota Cimahi itu sekitar 37,85%. Jadi ini kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap target keseluruhannya. Target Ya. PAD-nya. PAD-nya ya. Nah, sementara di tahun 2021 ini seperti perbincangan kita sebelumnya ya, Ya, pemerintah Kota Cimahi juga memberikan beberapa program relaksasi ya. berupa pengurangan pajak, kemudian juga penghapusan sanksi. Nah, dari hasil realisasi yang dicapai berdasarkan program-program relaksasi pajak itu, program pengurangan pajak di tahun 2021 ini, berapa Pak? Kalau bisa diinformasikan. Begini Mbak, alhamdulillah ya, dari tahun 2021 ini berdasarkan penerimaan relaksasi ya Mbak ya. Iya. Yaitu salah satunya bahwa pemerintah Kota Cimahi melakukan pengurangan pajak ya pada saat akibat pandemi COVID-19 di tahun 2021, yaitu dengan pengurangan 10%, 5% sampai 2,5%, yaitu lebih kurang sampai 33,074% miliar ya ini ya. 33 miliar lebih ya. Ini salah satu pengurangan dari pajak-pajak itu alhamdulillah
malah menghasilkan pajak ataupun penerimaan pajak itu sampai 33%. Oh iya. Dan penghapusan sanksi pun PBB Juni sampai Agustus 2021 itu sampai 1,6 miliar. Ya, 1,6 miliar. Ya. Ini penghapusan sanksi PBB ya. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik juga, Mbak. Iya. Jadi program pemerintah daerah Kota Cimahi dalam melakukan relaksasi pajak yaitu berupa pengurangan pajak atau diskon ya Pak. Diskon boleh, itu boleh, diskon. boleh dibilang itu diskon, Diskon ya, betul, diskon Mbak. dari pajak sebesar 10, 5 hingga 2,5%. Kemudian juga ada penghapusan sanksi administrasi malah Ya, ya. betul, Mbak. Di bulan Juni sampai Agustus itu memang secara angka mungkin diskon atau penghapusan sanksi ini mengurangi jumlah pajak, tapi secara signifikan justru menaikkan atau menghasilkan sekian miliar tadi ya, Ya, sampai betul. 33 miliar. Memberikan pengurangan kepada masyarakat, wajib pajak juga sanksi administrasi dihapuskan. Ya. Tapi penghasilannya justru tambah nambah. menambah, nama baik. Ini kan lucu bagi kita. Iya, mungkin itu menjadi pemicu juga. Jadi yang sebelumnya mungkin saya nggak bisa bayar pajak, tapi dengan adanya diskon kemudian pengurangan sanksi jadi tergerak Ya, untuk bisa membayar. berminat untuk menyelesaikan kewajiban. Iya betul Pak. Ya. Nah mungkin nanti selanjutnya kita dalam karena saat ini juga masih pandemi ya Pak. Betul, Kemudian Pak. di berbagai sektor kehidupan di masyarakat termasuk juga warga Kota Cimahi mengalami juga berbagai kendala. Mungkin nanti kita akan lebih jauh bicara mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Cimahi, terutama dalam hal pemungutan pajak ini, pajak asli atau pendapatan asli daerah ini ya Pak. Ya. Sebelumnya mungkin kita jeda sejenak, kita nikmati yang satu ini dulu. Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut kembali pembicaraan kita atau perbincangan menarik nih mengenai penerimaan pajak daerah 2021 dan juga program relaksasi pajak daerah 2022. Nah, ini salah satu yang kita nantikan juga sepertinya ya. Apakah di 2022 ini pemerintah daerah Kota Cimahi akan mengadakan lagi program relaksasi pajak ataukah tidak? Nah, kita lanjut kembali ya Pak. Ya, Mbak. Iya. Nah, dikarenakan saat ini kita masih ada di masa pandemi ya, kemudian juga berbagai sektor kehidupan di masyarakat juga mengalami beberapa kendala. Apakah dalam hal pemungutan atau pengumpulan pajak daerah ini, terutama dalam melaksanakan relaksasi yang tadi merupakan program pemerintah Kota Cimahi, apakah pemerintah Kota Cimahi memiliki kendala gitu Pak dalam pelaksanaannya? Ya, memang pemerintah Kota Cimahi kalau berkaca dari penerimaan pajak daerah tahun 2021, pada tahun 2020 ini pemerintah Kota Cimahi juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah, yaitu untuk demi keberlangsungan pembangunan Kota Cimahi itu sendiri. Meskipun akan mengalami kendala, itu pasti ya, kendala itu pasti, apalagi masih pandemi COVID-19 masih berlangsung. Nah, diprediksi masih ada fokus dalam penanganan pandemi COVID-19, namun pada tahun 2022 pun akan ada upaya pemulihan ekonomi secara bertahap. Nah, itu salah satunya yang kita lakukan. Pasti adalah kendala-kendalanya. Ya. Terutama mungkin untuk masyarakat yang memiliki usaha, kemudian di masa pandemi ini seperti tempat hiburan, kemudian UMKM yang bergerak di bidang kuliner mungkin ya Pak, karena ada keterbatasan jam buka tutupnya itu ya Pak. Ya betul Pak. Itu salah satu kendala ya. Sementara jika bicara untuk tahun 2022, nah khusus untuk warga masyarakat yang memiliki usaha di bidang restoran atau mungkin parkir, nah ini sepertinya tadi disebutkan sebagai salah satu sumber pendapatan dari pajak juga ya, pajak restoran dan pajak parkir. Betul Pak. Nah
Jika bicara untuk tahun 2022, ada nggak Pak kemudahan untuk warga Kota Cimahi, wajib pajak daerah untuk self-assessment? Seperti untuk para pengusaha restoran, kemudian yang mengelola parkir gitu Pak. Betul Mbak. Ya. Ya. Kita pemerintah Kota Cimahi tentunya walaupun di tengah pandemi COVID-19 ingin meningkatkan bagaimana penerimaan pajak ini lebih baik dan ekonomi lebih baik. Tentunya kita memiliki solusi ya Mbak ya untuk mencapai realisasi penerimaan pajak tersebut. Nah, pajak self assessment itu diberikan kemudahan kepada masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak daerahnya, yaitu melalui website EPAD online yang EPAD online yang dapat diakses pada halaman https epad.cimaikota.go.id. Jadi mudah ya, lebih mudah. Iya, di mana ya wajib pajak yang melaporkan ini nggak usah perlu menghitung dan sebagainya, membayar pajak tanpa perlu datang langsung ke pelayanan Bapenda khusus melalui website ini. Itu kan kemudahan-kemudahan bagi wajib pajak. Jadi nggak usah datang langsung ke pelayanan Bapenda, tapi cukup melalui website sudah tersedia ya. Betul. Seperti tadi disebutkan ada EP online disebutnya ya. Melalui ip.cimahikota.go.id. Betul, itu adalah website. Di situ udah komplit ya. Wajib pajak ini bisa menghitung, menghitung sendiri, melaporkan dan membayar pajak. Iya, jadi nggak usah datang. Cukup di sana, di rumah saja. Cukup jujur aja ya Pak. Nah, itulah yang penting kejujurannya Pak. Iya. Nah, sementara tadi juga ada disebutkan salah satunya BPHTB atau BEA, perolehan hak tanah dan bangunan. Dan untuk PPAT maupun PPATS juga perangkat atau akses dalam mempermudah pelaporannya nih Pak. Oh iya Mbak, ya selain tadi ya EPAD website kita, juga kita mengenai PPHTB online digunakan untuk PPAT atau PPATS di wilayah Kota Cimahi yang dapat diakses pada halaman https yaitu bphtb.cimaikota.go.id. Jadi dalam melakukan pelaporan transaksinya tanpa perlu datang langsung ke pelayanan Bapenda. Ini adalah dipermudah. Iya, dipermudah untuk masyarakat. Jadi untuk kalau tadi untuk para pengusaha nih yang punya restoran, kemudian pengelola parkir. Nah, ini untuk PPAT dan PPATS juga untuk melaporkan BPHTB-nya juga sudah online. Online, tidak perlu datang. Nggak perlu berdesakan, nggak perlu datang ke Bapenda Kota Cimahi ya. Iya, betul. Udah dipermudah. Mungkin bisa diulang bahwa Anda bisa mengakses juga halamannya di bphtb.cimahikota.go.id untuk bisa melakukan pelaporan transaksi tanpa perlu langsung datang ke pelayanan Bapenda Kota Cimahi ya Pak. Ya betul Mbak. Nah, sementara untuk PBB nih yang sering banget kita dengar ya. Apalagi masalah ibu-ibu ya, PBB itu serem ya. Iya, soalnya biasanya ini kalau di urusan rumah tangga, urusan domestik ya Pak. Ya, betul. Termasuk juga pembayaran PBB ini dikelolanya atau dibayarnya sama ibu-ibu ya Pak. Nah, rata-rata PBB itu yang megang ibu-ibu. Iya, benar. Jadi kalau naik sedikit protes. Kurang diam. Iya betul. Nah, sementara khusus untuk PBB ini nih yang merupakan sepertinya ini pendapatan atau jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar ya terhadap PAD. Betul, PBB lah untuk pajak. Iya. Kalau di tahun 2021 dilaksanakan beberapa program relaksasi. Betul. Nah, untuk di 2022 akan diadakan lagi nggak Pak relaksasinya? Ini yang kita tunggu-tunggu gitu Pak. Ya Mbak, jadi gini kepada masyarakat Kota Cimahi bahwa tahun 2022 kita akan melaksanakan kembali, kita berikan relaksasi PBB, yaitu pengurangan PBB mulai bulan Maret sampai Mei 2022. Pemerintah Kota Cimahi memberikan kebijakan pengurangan pajak bumi dan bangunan. Kembali ya. Ya, kayak tahun 2021, yaitu untuk ditetapkan di atas
100.000 Oh, ya. dengan ketentuan sebagai berikut. Dan ini salah satunya ada beberapa hal ya Mbak ya. Iya. Nah, salah satunya begini. Iya. Pengurangan 10% itu bagi wajib pajak yang pembayaran PBB-nya pada bulan Maret 2022. Nah, itu akan mendapat awal, awal dapat pengurangan 10%. Iya. Oh, lumayan. Nah, sedang pengurangan 5% Iya. itu bagi wajib pajak yang pembayaran PBB-nya pada bulan April 2022. Nah, selanjutnya juga ada pengurangan lagi yang 2,5% Iya. bagi pembayaran pajak atau PBB pada bulan Mei 2022. Nah, itu daerahnya. Selanjutnya juga masih ada lagi, Mbak, Wah, keringanan-keringanan. Iya. Keringanan-keringanan. Salah Iya. satunya adalah pengurangan 100% Wow. bagi PBB yang nilai ketetapannya itu sampai dengan Rp50.000. Oh, ya. 100% lah. 100%. Ya. Ya. Dan ada pengurangan 50% bagi PBB yang nilai ketetapannya mulai dari Rp50.000 plus 01 rupiah ya, sampai dengan Rp100.000. Nah, ini berlaku hingga jatuh tempo pada tanggal 30 September 2022. Nah, ini jadi bisa dicatat oleh para ibu-ibu yang mengelola keuangan domestik rumah tangganya. Jadi di bulan Maret siap-siap bayar PBB agar Anda bisa mendapatkan diskon lagi, pengurangan 10%. Untuk yang bayarnya di bulan Maret, kemudian selanjutnya kalau bayarnya bulan April dapat 5%. Kemudian untuk yang bayarnya bulan Mei dapatnya 2,5%. Iya, betul. Nah, ini bahkan untuk yang nilai ketetapannya sampai dengan Rp50.000 bisa pengurangannya 100%. Jadi bayarnya nol. Nol, gratis kan gitu. Iya, kemudian untuk yang dari Rp50.000 Rp1 sampai dengan Rp100.000 dapat pengurangan 50%. Nah, asal bayarnya sebelum 30 September 2022. Jadi jangan telat, atau malah kalau bisa dari bulan Maret itu udah siap-siap. Udah diselesaikan bulan. Iya. Kemudian nanti mungkin kita akan berbincang lebih jauh lagi atau sebagai penutup ya dari berbagai program relaksasi, kemudian kaitannya dengan penerimaan pajak daerah di Kota Cimahi. Dan sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Mungkin ya Pak? Iya, betul Pak. Iya, jadi jangan sungkan, terutama tadi diinformasikan khusus mengenai pembayaran PBB itu bakal ada relaksasi lagi di tahun 2022. Betul, yang dimulai di bulan Maret. Jadi dinantikan dan juga siap-siap ya untuk membayar pajak. Nah, mungkin ini sebagai perbincangan penutup juga Pak, karena kita bicara untuk tahun 2022 yang tinggal sebulan lagi. Sebulan lagi sudah tahun baru. Iya. Nah, sementara untuk tahun 2022 mendatang, secara keseluruhan, apakah pemerintah daerah Kota Cimahi ini punya target dan rencana mungkin yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi ke depannya bagaimana Pak? Oh ya. Ya. Terima kasih Mbak. Sebagai penutup saya sampaikan juga bahwa tadi itulah banyak panjang lebar bahwa seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tahun 2022 diprediksi masih dalam penanganan pandemi COVID-19 dan dimulai upaya bagaimana kita memulihkan ekonomi khususnya masyarakat Kota Cimahi. Namun pemerintah Kota Cimahi juga terus berupaya agar penerimaan pajak daerah itu bisa mencapai target demi keberlangsungan pembangunan dan pemulihan ekonomi di Kota Cimahi, yaitu dengan melaksanakan kegiatan atau beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Cimahi saat ini, antara lain mungkin pajak self assessment yang diberikan kemudahan dalam melakukan pelaporan pajak daerahnya, yaitu tadi saya katakan melalui website EPAD online yang dapat diakses pada halaman https yaitu epad.cimaikota.go.id. Kemudian juga di mana wajib pajak itu dapat melaporkan, menghitung sendiri
dan membayar pajak tanpa perlu datang langsung ke pelayanan ke Bapenda Kota Cimahi. Cukup dari rumah cukup. Iya, jadi online ya. Online. Untuk self assessment ya, Pak. Iya, betul. Oh, iya. Juga pemerintah Kota Cimahi memberikan penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan wajib pajak melalui radio, spanduk, dan baliho serta medsos ya, mungkin melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Yaitu sebagai media informasi zaman sekarang ya, yang berperan penting dalam menyebarkan kecepatan menyampaikan informasi kepada masyarakat serta surat himbauan juga kepada wajib pajak. Nah, ini hal-hal dilakukan untuk membantu lebih cepatnya masyarakat untuk membayaran pajak. Dan juga bahwa PPHTB online yang digunakan untuk PPAT, PPATS di wilayah Kota Cimahi yang dapat diakses pada yaitu halaman https ya kita yaitu bphtb.cimaikota.go.id, yaitu dalam melaporkan pelaporan transaksinya tanpa perlu datang langsung ke pelayanan Bapenda Kota Cimahi. Ini juga kemudahan lagi melalui dari rumah saja. Nah, selanjutnya juga bahwa pemerintah Kota Cimahi memberikan relaksasi PBB tahun 2022. Ini kita lakukan kembali. Kita memberikan keringanan-keringanan pada masyarakat, yaitu dengan mengurangi PBB pada bulan Maret sampai Mei 2022. Pemerintah Kota Cimahi memberikan kebijakan yaitu pengurangan pajak bumi dan bangunan. Seperti tahun 2021 ya. Untuk ketetapan di atas bahwa di atas 100.000 tentunya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Nah, ini salah satunya bahwa pada wajib pajak pengurangan 10% ini diberikan bagi wajib pajak yang pembayarannya yaitu pembayaran PBB pada bulan Maret 2022. Apabila ingin pengurangan 5%, maka pembayaran PBB bisa dilaksanakan di bulan April 2022. Seandainya ingin pengurangannya 22,5% bagi wajib pajak membayar PBB pada bulan Mei 2022. Serta kami sampaikan bahwa ada juga pengurangan 100% bagi PBB yang nilai ketetapannya sampai dengan 50.000 ya. Dan seandainya pengurangan 50%, ini ada lagi pengurangan 50%. Ada, Mbak. Pengurangan 50% bagi PBB-nya yang nilai ketetapannya mulai dari 50.000 plus Rp1 sampai dengan 100.000. Ini berlakunya jatuh tempo yaitu tanggal 30 September 2022. Ini 50% pengurangannya. Lumayan ya. Lumayan, Mbak ya. Dan waktunya panjang juga sampai 30 September. Iya, betul. Dan juga ada penghapusan sanksi administrasi PBB bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan di bawah tahun 2022 untuk masa pembayarannya bulan Juni sampai dengan Agustus 2022. Ini kemudahan lagi, Pak. Iya. Penghapusan sanksi administratif tuh. Iya. Yang ada punya beban sanksi administratif, tunggakan. Nah, dihapus ya. Dihapus, Mbak. Iya, dihapus ya. Dan kemudian kita juga akan meningkatkan kerjasama bersama Provinsi Jawa Barat, yaitu mengenai harga air baku yang selama ini adalah Rp1.000 per meter kubik. Dan selanjutnya juga bahwa pemerintah Kota Cimahi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu melalui sektor pariwisata untuk pemulihan ekonomi nasional di Kota Cimahi khususnya dengan pembangunan ekowisata Cimenteng. Yang insya Allah kemarin 2 hari yang lalu sudah kita launching, kita buka yang kira-kira akan selesai akhir tahun ini, Mbak. Sehingga akan menambah destinasi wisata baru di Kota Cimahi yang dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan usaha di sekitarnya khususnya. Dan selain itu juga bahwa pemerintah Kota Cimahi akan meningkatkan pembangunan fisik berupaya ataupun berupa yaitu sarana prasarana jalan untuk mengurangi kemacetan, yaitu untuk mendukung kelancaran transportasi
Yaitu Mbak, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan pembangunan underpass Sriwijaya yang ada di depan Dustira untuk memperlancar distribusi barang dari wilayah selatan ke tengah dan ke utara, khususnya di Kota Cimahi. Insya Allah underpass ini Sriwijaya ini juga akan segera selesai di akhir tahun ini, Mbak. Sehingga kemacetan mudah-mudahan di perlintasan sebidang kereta api dapat teratasi. Dan juga perlu diketahui juga bahwa Cimahi juga sedang akan menyelesaikan akhir tahun ini yaitu double track yang ada di Leuwi Gajah. Juga Cimahi juga sedang akan menyelesaikan kegiatan mall pelayanan publik yang ada di Jalan Haruman. Nah, ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat, pelayanan satu tempat tetapi bisa menyelesaikan semua apa yang diinginkan. Salah satunya sudah ada beberapa 22 instansi vertikal ya, rekanan termasuk pajak, BPP, perbankan, kemudian mengurus SIM dan sebagainya. BPN juga ada di situ, alhamdulillah ada 22. Nanti satu tempat di mall pelayanan publik ini bisa melayani masyarakat Cimahi khususnya. Jadi tinggal datang ke satu tempat itu, semua urusan beres. Semua urusan beres. Di Dukcapil juga ada di situ. Nah, enak banget ya. Iya. Jadi selama masa pandemi ini bukan berarti pemerintah Kota Cimahi berdiam diri kemudian nunggu pandemi selesai, tapi banyak sekali ternyata yang dilakukan, kemudian persiapan dan pembangunan juga kayaknya nggak berhenti ya Pak. Nggak berhenti Mbak, kita jalankan. Selama masa pandemi ya. Nah, saya maunya cepat, maunya bisa melayani masyarakat dengan cepat. Mudah-mudahan masyarakatnya puas bahwa kita pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Kita bangga apabila program kita bisa selesai dengan baik, tepat waktu, sehingga pelayanan masyarakat itu bisa maksimal oleh kitanya, itu Mbak. Nah, berkaitan dengan pembayaran atau pelaksanaan kewajiban kita nih sebagai warga Kota Cimahi dalam membayar pajak, juga ada himbauan khusus nggak Pak nih untuk para warga Kota Cimahi? Ayo pada pada bayar pajak sesuai waktunya ya. Ya, saya selaku pemerintah Kota Cimahi menghimbau pada seluruh masyarakat, kepada wajib pajak, ayo kita menjadi insan-insan yang taat, insan-insan yang patuh terhadap aturan dengan menyelesaikan yaitu kewajibannya kita dengan membayar pajak. Kami sampaikan secara terus terang terbuka bahwa pembayaran pajak Bapak Ibu warga masyarakat Kota Cimahi ini akan jelas membantu mempercepat pembangunan yang ada di Kota Cimahi. Karena Cimahi ini tidak punya sumber daya alam, tetapi dari perpajakan inilah kembali untuk membangun Kota Cimahi. Jadi lebih bagus, lebih cepat, lebih baik membayar pajak sehingga bisa kita realisasikan untuk program-program berikutnya. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat, ayo berduyun-duyun membayar pajak. Kalau yang bisa melalui website, khususnya anak muda atau ibu-ibu yang tidak tahu, tanyalah kepada putra-putrinya yang ahli IT, teknologi, bagaimana caranya membuka website dengan PBB maupun PPHTB. Nah, itu semuanya sudah dipermudah. Sudah dipermudah. Sudah disediakan websitenya, kemudian juga sistemnya sudah online semua. Jadi tinggal kesadaran kitanya aja. Ya, itu yang kami sampaikan sekali lagi kepada masyarakat. Ayo kita sadar seperti tahun kemarin. Alhamdulillah atas bantuannya seluruh masyarakat, PAD-nya tercapai, pajaknya tercapai melebihi target, sehingga bisa untuk merencanakan pembangunan-pembangunan yang akan datang. Percayalah bahwa kami akan keterbukaan dalam administrasi keuangan, karena ini adalah dari rakyat untuk rakyat dan untuk kepentingan rakyat sendiri. Aduh, terima kasih banyak Pak atas himbauannya, kemudian juga sudah menjelaskan secara gamblang, secara terbuka bahwa si
pajak ini, perolehan pajak ini dipergunakan untuk apa? Kemudian juga selama masa pandemi ini juga pemerintah daerah Kota Cimahi melakukan apa? Sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya, sepertinya. Nah, tapi Bapak jangan bosan ya untuk kembali menghimbau, kemudian juga untuk datang lagi, Oh iya. ya, berbincang. Melalui radio ini ya. Iya, mengenai banyak hal sepertinya karena banyak hal juga yang diurus oleh Bapak sebagai wali kota, dan kita sebagai warga Kota Cimahi juga memberikan support, dukungan, dan juga tentunya mendukung ya segala apa yang diprogramkan oleh pemerintah daerah Kota Cimahi. Dan jangan lupa untuk selalu menjalankan prokes juga ya Pak. Oh iya, sekali lagi ada pesan sedikit saya juga. Boleh Pak. Jadi begini, ini kan bulan Desember sudah masuk. Iya. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi dalam menghadapi Nataru atau Natal Tahun Baru. Iya. Mulai tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari 2022, tolong seluruh masyarakat kita menahan diri. Tidak perlu bepergian jauh dan tidak perlu euforia berlebih-lebihan merayakan Natal dan Tahun Baru untuk menghindari terjadinya gelombang ketiga terhadap pandemi COVID-19. Mari kita sadar, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Kita ikuti Inmendagri yang sedang berlangsung, yaitu akan dilakukan level 3, PPKM level 3, sehingga kita harus sadar, tidak perlu sakit hati, tidak perlu mengeluh, bahwa ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Karena kita cinta diri sendiri, cinta anak, cinta istri, cinta anak cucu, cinta tetangga, dan sebagainya. Sehingga ayo selama 1 minggu itu kita menahan diri untuk tetap di rumah, jaga protokol kesehatan. Kalau kita tidak sombong, tidak takabur, insya Allah akan memberikan perlindungan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Ya, mudah-mudahan segera berakhir. Kalau nanti di Januari pertengahan tidak terjadi gelombang ketiga, alhamdulillah itu masyarakat kita lebih bebas ya. Iya, ekonomi bisa meningkat kembali. Ya, itu, dan untuk yang belum divaksin, ayo segera. Alhamdulillah yang belum divaksin segera juga. Karena pemerintah Kota Cimahi masih melayani vaksin, baik itu di puskesmas, di rumah sakit, termasuk sentra-sentra kesehatan yang ada di Kota Cimahi, dan juga melaksanakan vaksin ini sekarang dengan sistem door to door. Karena pemerintah sudah mencapai 90% yang melaksanakan vaksin di Kota Cimahi. Jadi masih ada sisa-sisa Mbak, mungkin masih ada yang belum vaksin, juga komorbid ataupun lansia yang bisa melaksanakan. Sehingga ini bisa kita secara door to door untuk menjemput bagi yang belum vaksin. Ya, terima kasih banyak Pak atas segera perbincangannya di sore hari ini, dan sepertinya kita harus menyudahi dulu perbincangan kita di sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di perbincangan selanjutnya, di perbincangan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya Arinda Semara pamit, sampai jumpa.